Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat semua dimanapun berada, alhamdulillahirrabbilalamin, izin Allah pada malam ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati hidup ini. Tanpa terasa kita semakin dekat dengan bulan suci Ramadan. Kita berdoa di tengah wabah virus corona ini, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, menjaga kita, memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Saya berdoa semoga sahabat semua yang ada di rumah, yang ada di perjalanan, dan yang ada di perjalanan mudah-mudahan bisa segera pulang ke rumah, stay at home, ikuti saja anjuran ulama, pemerintah kita, agar kita benar-benar memberikan hak tubuh kita untuk kemudian terus berikhtiar agar terhindar dari virus corona ini. Tidak lupa salawat kita buat Nabi tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat semua, kita sudah hadir di sini bersama teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, untuk membahas tentang kajian tematik fikih wakaf. Nah, ini sesuatu yang sangat menarik ya ketika kita berbicara tentang wakaf ini. Kalau kita melihat sejarah ya di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya wakaf ini berkembang di tahun kedua Hijriah. Berarti Rasulullah telah memulai terlebih dahulu sebelum para sahabat. Nah, kondisi hari ini sangat terasa sekali manfaat instrumen keuangan Islam itu, di antaranya zakat maupun wakaf itu. Nah, sahabat semua ya, yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sungguh luar biasa ya apa yang telah dilakukan Rasulullah sampai pada tahun ketiga Hijriah, pernah mewakafkan 7 kebun kurma di Madinah. Bisa bayangin ya, 7 kebun kurma. Jadi kalau ada orang punya kurma hari ini yang sangat dibutuhkan untuk nutrisi tubuh kita, kemudian kurma itu dijual dan hasil daripada penjualan kurma itu kemudian bisa membeli ya ADP, alat-alat untuk membantu medis ya, membantu anak muda yang di PHK ya, kemudian memberikan ya sembako, paket makanan, minuman untuk masyarakat. Ketika hari ini kita memiliki kebun kurma yang produktif, kebun sawit yang produktif ya, maka sahabat-sahabat khususnya generasi muda berani saja gitu. Kemudian kita membranding diri kita dengan wakaf planner seperti Utsman bin Affan. Jadi orientasi kita berdagang ini bukan dunia. Dunia akan kita tinggalkan. Kematian itu semakin gak pasti hari ini. Ya. Apalagi dengan wabah virus ini. Nah, kita berharap semoga masih ada kesempatan pada kita, sebagaimana ya sejarah wakaf ini, di mana Rasulullah berwakaf sampai 7 ya kebun kurma yang ada di Madinah. Ada kebun Araf, ada Safiyah, Dalal, Barqah, dan kebun-kebun lainnya. Di samping rumah beliau menjadi Masjid Nabawi. Nah, teman-teman sahabat semua yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, kemudian diikuti juga oleh sahabat mulia yang lainnya, Umar bin Khattab, Abu Tolha ya dengan kebun Bayruhanya,
dan Utsman bin Affan. Nah, kalau sahabat bertanya, ya, lalu apa dalilnya di dalam Al-Qur'anul Karim yang terkait dengan ya wakaf ini? Nah, di antaranya surah Ali Imran ayat 100 ayat ke-92, ya. Saya berdoa mudah-mudahan yang di rumah sehat, ya. Kemudian Allah mudahkan rezekinya. Yang belum menikah mudah-mudahan segera menikah. Walaupun sekarang tertunda ya, karena tidak boleh ada keramaian. Jadi silent aja deh. Mudah-mudahan nanti waliman urusnya habis wabah inilah, insya Allah. Dalam surah Ali Imran 92 ini Allah berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Jadi ini membuat kita lebih bersemangat lagi gitu. Walaupun kondisinya ya membuat kita terhalang untuk bekerja misalnya, tapi tidak terhalang untuk terus berkarya, mendapatkan sesuatu yang kemudian sesuatu itu kita keluarkan lagi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hebat ya kalau hari ini ada orang punya mobil, kemudian mobilnya dipakai untuk membantu mendistribusikan sembako. Keren kan? Jadi kalau anak-anak muda punya mobil Pajero, ada mobil Innova, kemudian dia wakafkan kepada lembaga-lembaga resmi ya. Kemudian mobil itu pergi ke pelosok-pelosok daerah, pinggir kota untuk mendistribusikan makanan dan minuman ya untuk saudara kita yang hari ini kesulitan. Nah, jadi keberadaan instrumen keuangan Islam yang disebut dengan wakaf ini suatu yang sangat luar biasa. Nah, bahkan kita juga menyadari kalau kita misalnya ya, na'udzubillah, ada orang kita lihat tapi kan nggak boleh dekat-dekat ya. Dia sudah positif gitu kena virus COVID-19 ini, virus corona ini, dan kondisinya terus ngedrop. Kalau ditanya, kalau kemudian negatif, kemudian diberikan kesembuhan, nikmat sehat, lalu apa yang ingin diminta? Maka orang tersebut minta satu hal, ya. Robbi lalla akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu. Jadi kalau dihidupkan lagi ya Allah, ya. Mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai pada waktu yang dekat yang menyebabkan aku fa asaddaqu, bisa bersedekah. Jadi generasi muda mesti semangat gitu. Kalau nggak bisa jualan offline ya online aja, ya nggak. Jadi jualan online, keuntungannya sedekah, gitu. Sekarang memang kita dituntut untuk banyak bersedekah gitu. Karena ya kondisi hari ini memang membuat kita harus lebih bersemangat untuk membantu saudara kita. Nah, teman-teman semua, ya sahabat-sahabat semua yang ada di rumah, yang ada di mana saja, ya tentu ketika kita membahas kitab fikih wakaf ini waktu yang sangat dibutuhkan waktu yang sangat banyak sekali, maka kita ya hadir untuk mengikuti kajian tematik ini ya. Nah, misalnya saja kita ingin menyampaikan unsur-unsur wakaf itu apa saja di antaranya gitu ya. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan untuk memahaminya, kemudian kita menjadi seorang wakif ya. Karena unsur wakaf itu yang pertama adalah wakif. Nah, jadi teman-teman sahabat muda khususnya, saya berharap akan lahir Utsman bin Affan zaman now gitu. Agar nanti bisa menjadi wakif seperti Utsman. Ya, ada Solah Atiyah, ada kemudian Habib Buga yang membuat orang Aceh kalau berangkat haji itu mendapatkan
uang ya dari Baitul Ars. Ya, ini amanah. Jadi unsur wakaf itu ada wakifnya, kemudian ada nazirnya. Nah, nazir yang ada di Mekah ya, wakifnya adalah Habib Buka, kemudian nazirnya adalah Baitul Ars, kemudian ada ikrar wakafnya. Ikrar wakafnya itu permintaan adalah yang menerima yaitu saudaranya ketika berangkat ke Baitullah ya, mauquf alaihnya. Nah, kita berharap mudah-mudahan Masjidil Haram kembali ramai. Kita berharap mudah-mudahan Masjid Nabawi juga kemudian bisa ramai kembali ya. Nah, apa unsur wakaf itu? Ya. Yang pertama tadi sudah disebutkan ada wakif. Ya, siapa wakif itu? Adalah orang yang berwakaf. Ya. Enak ya. Dalam kondisi hari ini alangkah bahagianya kita kalau kita bisa berwakaf uang ya. Kemudian dimanfaatkan ya untuk membeli sesuatu ya, aset produktif, kemudian hasilnya dimanfaatkan untuk fakir miskin gitu. Nah, teman-teman, Masya Allah ya, dulu di masa ya perjalanan sejarah wakaf ini ya, para sahabat betul-betul mengelola Baitul Mal itu. Nah, artinya aset-aset tanah itu negara menempatkan aset tanah itu kemudian dikelola oleh Baitul Mal. Jadi tidak milik perorangan. Hari ini kalau kita data kekayaan, ya, aset-aset yang banyak ini itu dimiliki oleh sedikit orang saja lah. Ya. Lalu belum tahu orang yang banyak harta itu mau kemudian mentasarufkan, mendistribusikan hartanya. Nah, unsur wakaf yang kedua setelah wakif adanya nazir. Nazir nggak apa-apa digaji. Jadi kalau ada anak muda yang menjadi amil wakaf, keren. Artinya mereka bisa membuat program-program yang produktif gitu ya. Kira-kira boleh nggak itu? Nazir wakaf menghimpun wakaf melalui uang, lalu membuat studio dakwah, di mana hari ini tidak ada dakwah di masjid, tidak ada dakwah di musola, apalagi lapangan terbuka. Tapi ada wakaf melalui uang, membeli kamera, membeli ya alat-alat ya untuk kita bisa streaming, kita bisa memanfaatkan studio mini kita, kemudian kajian tetap dilaksanakan. Nah, boleh saja ya. Nah, artinya bermanfaat hasil daripada wakaf itu. Nah, artinya kalaupun studio itu direntalkan, hasil rentalnya untuk fakir miskin gitu. Tapi asetnya mesti dijaga. Kameranya mesti dijaga gitu ya. Nah, nazirnya mesti amanah. Kemudian yang ketiga ada harta benda wakaf itu. Jadi kalau ada orang bilang gini ya teman, sahabat semua, saya mau berwakaf nih. Mungkin dibilang kepada teman-teman anak-anak Podomara gitu ya. Saya mau berwakaf mobil yang di situ. Mobil siapa Pak? Mobil orang. Ya nggak bisa mobil orang, gimana ceritanya? Saya mau berwakaf tuh tanah yang ada di Garuda Sakti. Tanah siapa Pak? Tanah orang ambil aja. Nggak bisa. Jadi harta ini mesti harta benda kita, milik kita yang kemudian kita ingin wakafkan. Lalu ada ikrar wakaf. Maka ada akta ikrar wakaf, kemudian nazirnya mesti punya sertifikasi daripada Badan Wakaf Indonesia sebagai nazir wakaf ya. Sebaiknya lembaga, bukan perorangan. Makanya ada Dompet Duafa sebagai nazir wakaf, ada Sinergi Foundation ya, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama ya. Ini sungguh luar biasa. Jadi yayasan ini sebaiknya juga memiliki sertifikasi nazir wakaf. Bahkan kalau saya dengar Rote Indonesia, Rote Bakri itu juga punya yayasan yang sertifikasi wakaf yang luar biasa ya. Nah, kemudian ada mauquf alaih. Nah, yang kelima ada mauquf alaih. Ini hebatnya wakaf. Boleh nggak
hasil wakaf itu untuk pekerja Ramayana yang kemarin diberhentikan. Ya boleh. Boleh nggak kalau nanti hasil wakaf itu untuk orang yang pengen nikah, ada yang pengen nikah, angkat tangan. Oh nggak ketahuan ya, yang angkat tangannya nggak tahu. Kalau ada yang mau nikah, ya bisa dibantu dari ya kemanfaatan. Jadi mauquf alaih itu kemanfaatan dari dana wakaf tadi. Nah kemudian juga jangka waktu wakaf ini juga nggak apa-apa. Jadi di masa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, jadi dimanfaatkan untuk keturunannya apa yang telah diwakafkan itu. Nah ini juga menjaga aset keluarga. Kadang ketika orang tua sudah tidak ada lagi, bahkan menjadi perkara petaka dari harta yang ditinggalkan itu. Nah kita tentu belajar ya dari penjelasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, yang terkait dengan wakaf ini sungguh luar biasa ya. Artinya kalau kita menyadari kita akan meninggal dunia, seharusnya kita harus berwakaf. Iya, benar. Apalagi sekarang dengan kondisi ini ya, tiba-tiba ada yang positif lalu meninggal ya. Saya berdoa ya buat generasi muda yang ada di rumah, mudah-mudahan ya negatif ya, jangan sampai positif. Kalaupun ada yang baru menikah yang positif itu nggak apa-apa kalau istrinya, apalagi yang belum punya keturunan, ya enggak. Kita doa, Robbi habli minas sholihin, mudah-mudahan punya keturunan yang soleh. Nah, dalam hadis riwayat Muslim nomor 1631, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya bersabda, "Iza matal insan in qata amaluhu ila min salasin." Ya, apa yang tiga ini kalau sudah meninggal dunia terputus amalannya kecuali tiga. Yang pertama shadaqatin jariyah. Justru wakaf ini mendapatkan urutan yang pertama. Kalau lah tahu orang, ya enggak, kita dapat virus gitu positif. Nah, kalau tahu maka apa yang kita lakukan? Apalagi sudah umur 70 wakaf, ya kan? Karena kemungkinan apalagi sudah ada penyakit yang sudah lama, kena lagi virus ya. Nah, teman-teman yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, termasuk yang keduanya adalah ya wa ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, wa walidin sholihin yad'u lahu. Kemudian doa anak yang soleh. Ilmu yang bermanfaat. Nah, mudah-mudahan malam ini ya bisa bermanfaat. Amin. Ya, kok nggak ada yang amin kan ya? Jemaah, aminkan dong. Kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, doa anak yang soleh. Ilmu yang bermanfaat. Kayaknya nggak semua orang bisa berdakwah gitu. Atau kemudian bisa share ya. Atau yang ketiga, doa anak yang soleh. Gimana doa anak yang soleh? Nikah aja belum. Masalah ini. Nah, kalaupun sudah menikah, punya anak, belum tahu soleh. Tapi kalau wakaf, sedekah jariyah, semuanya bisa. Contoh ya, ada seorang teman di Bandung punya pabrik masker gitu. Masya Allah, tabarakallah. Lalu dia berniat ingin mewakafkan pabrik masker. Keren nggak? Keren ya? Jadi pabrik masker ini diterima oleh nazir wakaf. Menghasilkan dong, karena masker kan dibutuhkan. Tapi jangan jual mahal-mahal ya. Ini buat yang jualan masker. Orang lagi butuh, jangan mahal-mahal gitu. Kalau bisa dibagiin. Nah, yang punya pabrik ini mewakafkan pabriknya, maka nazirnya mesti menjaganya. Siap rugi tapi nggak siap untung tapi nggak siap rugi. Maaf ya. Siap untung tapi nggak siap rugi. Masya Allah, tabarakallah. Ya, ketika masker dijual tidak ditimbun, ya tidak diikhtikar, kemudian dapat untung. Nah, hasil untung masker itulah kemudian dimanfaatkan. Yang mewakafkan pabriknya meninggal dunia.
Kira-kira mengalir enggak pahalanya? Ya mengalir. Maskernya bermanfaat, kemudian keuntungan menjual masker itu bisa dimanfaatkan membeli beras. Kalau perlu 1 juta ton gitu. Membeli minyak makan, telur untuk saudara kita. Ya kan? Kita berdoa ya ketika ada yang di PHK, ketika ada yang sudah tidak bisa bekerja lagi, kesulitan makan. Mudah-mudahan Indonesia ini kan dermawan ya. Indonesia ini prestasi yang nomor 1 kalau saya menganalisa adalah kebersamaan dalam bahu-membahu, menolong, saling membantu ya. Dan inilah yang memang dimiliki oleh bangsa yang besar ini. Allahu Akbar, merdeka. Iya, Indonesia dermawan. Coba sudah berapa miliar? Itu ada kan dari Wardah. Ini bukan endorse Wardah. Masa saya pakai make up Wardah? Cuman saya mau ngasih tahu, Wardah aja yang punya bisa berdonasi 1 miliar itu. Ya kan? Mudah-mudahan berkah itu. Itu wakafpreneur. Ya. Boleh dia memposisikan dirinya menjadi wakafpreneur. Jadi pengusaha, kemudian sedekahun jariyah. Luar biasa. Ya. Nah, mudah. Jadi Rp1.000 saja kalau dengan 1 juta orang Indonesia berwakaf melalui uang hari ini ya untuk kemudian membuat pabrik masker. Saya ulangi ya. 1 juta orang Indonesia Rp1.000 hari ini ingin membuat pabrik masker. Apa ya? Kalau kita bersyukur ya harus bersyukur. Tapi yang jelas orang sudah peduli kesehatan loh teman-teman. Ya, suka berwudu, cuci tangan, kemana-mana pakai masker. Dulu kemana-mana nggak pakai masker. Nah, mudah-mudahan ini wabahnya cepat hilang. Tapi pabrik maskernya mudah-mudahan tetap ada karena orang sudah peduli naik motor pakai masker gitu ya. Nah, kita bangun tuh pabrik masker dengan dana wakaf. Jadi Rp1.000, 1 juta kan sudah 1 miliar 1 hari. 1 hari berapa perlu buat pabrik masker itu? Masya Allah. Untungnya kemudian dimanfaatkan lagi kepada ya saudara kita yang ada di negeri ini. Gitulah. Jadi kalau cinta NKRI maka kita mesti sama-sama memikirkan negeri ini dan yang tinggal di negeri ini. Boleh jadi di sini kita meninggal, ya kan? Hal jazaa'ul ihsan ilal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan. Rezeki batin loh. Ketika kita bertemu dengan orang-orang baik di tempat yang baik, melakukan hal yang baik. Kita berdoa ya, yang sudah berdonasi, yang sudah membantu meringankan saudaranya, semoga nanti mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat dimanapun berada, ya, Bapak Ibu, Ayah Bunda, jemaah semuanya, subhanallah, ini sedikit membuka kajian tematik kita tentang fikih wakaf. Kita berharap ya wakaf ini memang kita akan pikirkan terus, kita perjuangkan terus karena manfaatnya sungguh luar biasa. Ini program kita sama teman-teman di Podomara, anak-anak muda yang peduli dengan dakwah. Dakwah nggak boleh berhenti, walaupun nggak dalam masjid, bisa di dalam kamar kita tetap stay ya, at home, ya kita work from home, kemudian dakwah dari rumah, ya dakwah from home, tapi tetap dakwah ya menjadi panglimanya. Nah mudah-mudahan setiap Sabtu malam kita akan menyampaikan fikih wakaf ini. Dan semoga ini bisa bermanfaat dan orang-orang kemudian semakin bangga dengan ajaran Islam ini karena kemanfaatannya untuk alam semesta ini. Demikian saja, semoga nanti kita bisa bertemu kembali. Kalau ada pertanyaan, insya Allah nanti kita coba menjawabnya ya. Karena pekan depan kita akan bersama anak-anak muda lah yang cakep-cakep kita ajak gitu ya. Yang maksudnya cakep nih cara kerja benar,
Jadi cakap tuh cara kerja benar. Maksudnya waktunya waktu yang dilakukan, waktu yang mereka lewati itu adalah sesuatu yang benar. Jadi nongkrongnya di tempat-tempat yang benar ya. Nah, nanti kita akan interaktif. Jadi Abi pada generasi muda ya, panggil saja saya Abi ya. Ya Abi, jangan babi, berdosa. Ya. Jadi nanti Sabtu depan sama anak-anak muda kita akan interaktif bicara tentang instrumen keuangan Islam ini dalam kitab fikih wakaf. Ini mukadimah dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Dan insya Allah kalau ada pertanyaan bisa di apa namanya, di WA atau di kolom komentar di bawah ini, insya Allah ya. Mudah-mudahan sehat semua dan mudah-mudahan Allah mudahkan rezeki kita, maka kita bisa berwakaf sebelum kita wafat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam wakaf planner. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.